Oh, hi. Wait a minute. Who are you? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5 dari kelas 3C. Ini membuat video wawancara seputar sekolah. Perkenalkan nama saya Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C, Bu. Izin yang mewawancarai Ibu tentang seputar sekolah. Perkenalkan, nama saya Geliska. Nama saya Sekar. Nama saya Firela Taya. Selamat pagi Pari. Nama saya Andi Rasya. Nama saya Panca. Jadi kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Bu. Mengapa 173 dibuat 2 gedung dan alasannya mengapa? Oke, baik, terima kasih. Kelas 9C ya. Sebenarnya SMP 173 itu tidak dengan sengaja membuat gedungnya menjadi 2. Aslinya gedung 173 itu yang gedung A. Ini itu dulu gedung SKKP 3. Nah, kemudian karena SKKP 3 pindah, gedung sekolah SKKP 3 diserahkan ke SMP 173. Nah, kemudian di tahun Ibu pertama masuk sini tahun 2000. Tahun 2000 itu sudah 2 gitu ya. Nah, gedung ini kemudian diusulkan untuk diperbaiki karena memang kondisinya sudah kurang baik saat itu ya. Akhirnya gedung yang ini diperbaiki, gedung yang dari SKKP 3 itu diperbaiki. Kemudian gedung A-nya yang asli SMP 173-nya tetap. Jadi bagus ya seperti sekarang ini yang sudah kamu tempati. Ini aslinya dulu SKKP 3 gitu. Nah, sementara gedung kita yang asli itu kan kondisinya sudah kurang bagus ya. Ketika musimnya banjir itu banjir, kemudian ketika hujan juga pokoknya kondisinya kurang nyaman lah untuk belajar. Kemudian diusulkan untuk dibangun. Nah, ketika pengusulan SMP 173 dibangun, SD juga mengusulkan untuk dibangun. Kemudian adalah rencana untuk tukar guling. Nih, gedung ini tadinya akan diminta oleh SD 03, RBU 03. Sementara kita pinginnya di sana tuh. Jadi dekatan kan, lokasinya jadi lebih luas gitu. Nah, ternyata proses untuk mengusulkan tukar guling itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Dan dari Sudin ternyata itu tidak disetujui karena memang prosesnya berbeda, pembangunan di SMP sendiri, proses pembangunan di SD sendiri. Pada akhirnya ya sampai sekarang ini gitu ya, kita tetap punya 2 gedung gitu. Jadi bukan karena memang dengan sengaja ya, tetapi memang aslinya di sana ini dari SKKP 3 yang diberikan kepada 173. Terima
kasih Ibu. Lalu pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Aldi Farid. Pertanyaan kedua, kenapa di gedung B kegiatannya lebih aktif dibanding gedung A, Bu? Kenapa? Oke, baik. Gedung A itu sekolah asli kita ya. Gedung B ini kan yang limpahan dari SKKP 3. Kelihatannya yang lebih aktif di sini ya, di gedung B gitu. Sebenarnya enggak ya, bukan seperti itu. Walaupun memang tim manajemen itu adanya di sini semua, tapi bukan karena itu kemudian aktivitas semua dialihkan ke gedung B, tidak gitu. Tetapi kita atau sekolah membuat program itu sudah ditentukan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Semua dibagi rata, seperti misalkan kegiatan yang hari Jumat ya, ada sholat duha, ada literasi. Yang sholat duha dan literasi kan bergantian ya. Jumat pertama di gedung A literasi, gedung B sholat duha. Minggu berikutnya bergantian. Kemudian juga ada kegiatan olahraga juga begitu, semua bergantian. Hanya memang ada beberapa kegiatan yang kemudian ditentukan sesuai dengan kondisi sekolah. Kayak waktu kegiatan perpisahan. Perpisahan kan kita atau pelepasan kelas 9 butuh panggung ya. Maka yang ada kan di sana gitu ya. Yang representatif untuk kegiatan pelepasan itu di gedung A. Maka kegiatan dialihkan ke gedung A. Jadi di mana kegiatan itu akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Oh ternyata ini pasnya di gedung A, ya udah kita bawa ke gedung A. Kalau pasnya di gedung B, maka kita bawa ke gedung B. Seperti ketika ada kegiatan makan bersama atau sarapan pagi bersama kan di sini gitu ya. Karena di sana agak sulit, posisinya agak kurang leluasa untuk mengamati aktivitas siswa secara keseluruhan. Jadi bukan dibedakan tetapi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pasnya di mana nih kegiatan ini akan dilaksanakan. Diupayakan sih kedua-duanya sama gitu, karena dua-duanya punya. Lalu pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Anirasya. Kenapa di gedung A fasilitasnya lebih memadai dibandingkan gedung B? Contohnya di gedung A ada musola yang besar, panggung, ruang musik, ruang pramuka, dan kantin yang lebih banyak variasi makanannya. Oh, Masya Allah. Sebenarnya ini ya, sekolah itu kan hanya bisa mengusulkan ke dinas ya pendidikan untuk perombakan atau perbaharuan gedung. Ketika awal gedung B itu dibangun, itu fasilitas jauh lebih banyak di gedung B. Gitu. Gedung A yang aslinya dulu SMP 173 ya kondisi sekolahnya masih ya lantai 1, kemudian juga kalau musimnya banjir gitu kan. Artinya dulu kita juga sempat di kondisi gedung B itu di kondisi fasilitas paling banyak gitu kan. Jadi karena memang saat itu ketika dibangun biasalah gedung baru kan pastinya akan jauh lebih bagus sarannya dibandingkan gedung yang lama. Kemudian ketika proses pembangunan pengusulan yang berikutnya kita mengusulkan gedung A untuk diperbaiki ya sesuai dengan kondisi keuangan dinas pendidikan saat itu dan market dari rencana pembangunan sekolah. Jadi bukan sekolah yang mengusulin oh ini harus ada ininya, enggak, tetapi kita menerima dari dinas bagaimana kondisi gedung sekolah yang akan dibangun. Nah alhamdulillahnya SMP 173 menjadi sekolah untuk yang punya tangga disabilitas pertama gitu dibandingkan semua sekolah yang ada. Memang itu kelebihan kita punya sarana tangga disabilitas. Jadi kalau ada anak-anak disabilitas yang ingin sekolah di 173 sudah disiapkan gitu ya sarananya untuk memudahkan mereka. Tetapi semua itu bukan usulan dari sekolah harus seperti apa. Jadi kita menerima dari dinas pendidikan. Kemudian kalau sekarang ada panggung, kok panggungnya di sana Bu, nggak di gedung B gitu. Itu sekali lagi dilihat dengan kondisi. Kalau kita mau bangun di sini, ya kan lapangannya kan akan lebih sempit. Jadi kalau untuk kegiatan itu agak sulit gitu ya. Jadi untuk pembangunan, kemudian pelebaran apapun itu, perapihan gedung, kita lihat kondisi. Alhamdulillah kita punya gedung gitu yang kita bisa buat panggung. Kemudian nanya Bu, di sana ada musola yang lebih besar. Sebenarnya di gedung B ini juga pingin dibuat musola, tetapi kalau lihat
sarana atau ruangan kan kita nggak punya ruangan ya yang bisa untuk dirombak, dirapihkan menjadi tempat atau musola. Nah, tetapi kan kepala sekolah juga memikirkan kebutuhan sholat bagi siswa yang muslim ya. Makanya muslim tetap disiapkan ruangan untuk sholat walaupun tidak sebesar di gedung A ya atau di sekolah yang sana. Nah, tetapi ketika mau melebarkan musola juga kita lihat gitu kan, itu menggunakan kelas atau ruangan yang lain atau tidak gitu kan. Ternyata di samping sekolah ada lorong tuh yang memang tidak digunakan untuk ruangan kan. Akhirnya itu bisa dijadikan sebagai pelebaran untuk musola. Gitu. Jadi ketika melakukan perubahan, kemudian perombakan, sekolah juga izin dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah di sana ada tempat untuk memperlebar musola. Ya. Jadi tidak ada perbedaan gitu sekolah dalam melayani kebutuhan peserta. Terima kasih Bu. Lalu pertanyaan keempat akan dibawakan oleh Panca. Jadi Bu, kenapa upacara itu dibuatnya satu gedung dan membuat waktunya terbuang? Kenapa nggak di gedung apa sama saja? Awalnya kita pernah membuat upacara itu dua ya. Di awal pernah kan ya? Dua di sini sendiri, di sana sendiri gitu. Tetapi setelah dievaluasi ternyata ada informasi-informasi yang harusnya diterima oleh semua peserta didik tetapi tidak gitu ya. Ada yang ini ya berbeda ketika harusnya kepala sekolah bisa menyampaikan itu kepada semua peserta didik ya pada saat upacara, ternyata kan enggak karena terbagi dua gitu. Akhirnya minggu depannya harus diulang kembali gitu informasi itu. Sementara mungkin waktunya sudah lewat gitu. Di samping juga untuk menyatukan gitu ya supaya ada kegiatan upacara bersama di tempat yang sama gitu. Makanya atas pertimbangan itu supaya tidak dua kali pembina upacara itu menyampaikan informasi yang sama dengan peserta yang berbeda, maka tadi ya dibuat upacara di satu tempat. Kalau untuk evaluasi tadi kok buang-buang waktu, tinggal kedisiplinan masing-masing kita gitu ya, baik dari peserta didik, kemudian guru juga, manajemen juga, tata usaha juga, semua peserta upacara harus disiplin dengan gitu. Iya, kita rasa cukup itu aja wawancaranya. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan untuk kita. Oke, kami pamit. Kami pamit. Oke. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.